Bersinar di Como, pelatih Madrid akui sedang memantau Nico Paz. Baru-baru ini Carlo Ancelotti menggelar sesi wawancara bersama Radio Anchiolo Sport. Di momen tersebut, sang pelatih bicara banyak hal tentang kondisi terkini di sepak bola, termasuk menjawab tentang rumor Nico Paz. Pemain asal Argentina tersebut merupakan produk Akademi Real Madrid dan kini sedang menikmati kesuksesan bersama Como. Di usianya yang baru menginjak 20 tahun, dia bahkan jadi tulang punggung lini tengah tim Ilariani. Kami terus memantau Paz. Dia pemain yang sangat berbakat. Saya pikir dia akan mendapat keuntungan dari musim ini di luar Madrid. Kami yakin dia bisa menjadi masa depan Madrid, ujar Ancelotti, seperti dikutip Gianluca Di Marzio. Paz bergabung dengan Como dalam kesepakatan transfer permanen di musim panas lalu. Namun Los Merengues masih punya klausul pembelian kembali yang dapat mereka aktifkan di tahun 2025 atau 2026. Tidak hanya itu, sejauh ini beberapa klub dilaporkan tertarik untuk mendatangkannya, termasuk Inter Milan yang mencoba melakukan negosiasi dengan ayah sang pemain, yang juga rekan setim wakil Presiden Javier Zanetti di timnas Argentina. Namun selain harga yang hampir dipastikan akan naik di musim panas mendatang, Inter juga harus menghadapi Madrid yang punya keuntungan besar untuk bisa membawa pulang sang pemain muda ke Bernabeu. Hanya masalah waktu, Trent Alexander-Arnold gabung Real Madrid. Mantan striker Liverpool, Michael Owen, meyakini bahwa Trent Alexander-Arnold akan meninggalkan Anfield untuk bergabung dengan Real Madrid. Owen bahkan menyebutkan bahwa pembicaraan rahasia antara sang bek dan raksasa Spanyol itu kemungkinan telah berlangsung. Menurut laporan Marca, Real Madrid telah mengajukan tawaran resmi untuk merekrut pemain internasional Inggris tersebut pada bursa transfer Januari. Namun, tawaran itu langsung ditolak oleh Liverpool. Spekulasi tentang masa depan Alexander-Arnold semakin meningkat setelah Michael Owen membuat pernyataan tegas di media sosial. Melalui akun Twitter, Owen menulis, fakta bahwa Real Madrid telah menunjukkan niat mereka untuk merekrut Trent Alexander-Arnold membuat saya yakin bahwa ini hanya masalah waktu sebelum dia bergabung dengan mereka. Jika dia akan memperpanjang kontrak di Liverpool, Madrid tidak akan secara resmi membuat langkah ini. Pembicaraan rahasia pasti telah berlangsung. Ini kabar besar. Pendapat Owen ini mencerminkan pandangan banyak pengamat bahwa peluang Alexander-Arnold untuk bergabung dengan Los Blancos sangat terbuka, baik di Januari maupun secara gratis pada musim panas mendatang. Di sisi lain, Liverpool tetap mempertahankan sikap tegas terkait pemain bintangnya. Pelatih Arne Slot diperkirakan akan kembali mengandalkan Alexander-Arnold saat The Reds menjamu Manchester United di Anfield pada minggu mendatang. Real Madrid mendatangkan Haaland tergantung Vinicius. Laporan terkini dari Real Madrid Konfidensial menunjukkan bahwa kemungkinan Real Madrid merekrut penyerang Manchester City, Erling Haaland tampaknya semakin tidak mungkin karena berbagai tantangan praktis. Meskipun Haaland telah dikaitkan dengan kepindahan ke Madrid selama beberapa waktu, perkembangan baru ini menyoroti beberapa kendala yang membuat kesepakatan sulit dilaksanakan. Meskipun beredar rumor tentang kemungkinan Haaland bergabung dengan Madrid di masa mendatang, jelas bahwa setiap transfer potensial hanya akan terjadi jika salah satu pemain bintang klub tersebut hengkang. Saat ini, Haaland terikat kontrak dengan Manchester City hingga 2027, sehingga transfer langsung sangat tidak mungkin terjadi. Selain itu, Manchester City menghadapi tantangan hukum yang signifikan yang dapat mengakibatkan denda bersejarah, yang dapat menyebabkan hengkangnya beberapa pemain top klub. Namun, situasinya masih belum jelas dan akan bergantung pada hasil proses hukum yang sedang berlangsung. Real Madrid saat ini belum memiliki tempat yang jelas untuk Haaland. Carlo Ancelotti, manajer klub, telah memilih untuk menggunakan Kylian Mbappe sebagai penyerang tengah, meskipun itu bukan posisi yang disukai penyerang Prancis tersebut. Pilihan taktis ini dibuat karena Vinicius Junior sudah mapan sebagai pemain sayap kiri tim, dan tempatnya di starting 11 sudah aman. Namun, perlu dicatat bahwa Vinicius dapat menarik minat dari klub-klub Arab Saudi pada musim panas 2025, yang berpotensi mengarah pada tawaran yang mungkin tidak dapat ditolak Madrid.
Mbappe dapat kembali ke posisi favoritnya di sayap, dengan Haaland mengambil peran sebagai penyerang tengah, memberi Madrid dinamika serangan baru. Akan tetapi, untuk saat ini, pemindahan tersebut masih merupakan kemungkinan yang jauh ketimbang kenyataan langsung. Periode santai selesai, Mbappe beri tuntutan besar ke Real Madrid usai tahun baru. Kylian Mbappe merasa Real Madrid perlu memasang target besar setelah pergantian tahun. Real Madrid selalu mengincar pencapaian fantastis pada setiap musimnya. Hanya, performa tim asuhan Carlo Ancelotti pada awal musim 2024 hingga 2025 sempat lesu. Los Blancos jadi sulit diperhitungkan sebagai kandidat utama juara di berbagai kompetisi musim ini. Namun, kondisi Real Madrid perlahan membaik seiring dengan berjalannya kompetisi. Carlo Ancelotti mampu mengembalikan timnya ke peta persaingan lagi. Mengingat tren yang terus membaik, Kylian Mbappe pun memotivasi Real Madrid agar semakin agresif mengejar gelar. "Kami harus memenangi semua gelar pada 2025, ucap Mbappe seperti dilansir dari Marca. "Tujuan kami harus menjadi tim yang lebih kuat dan bahagia," kata penyerang asal Prancis tersebut. Peran Mbappe dalam mencapai target besar ini tentu sangat dibutuhkan Real Madrid. Sejauh ini sang penyerang sudah menyumbang 13 gol dan 3 assist di semua ajang. Mbappe sendiri sudah 2 kali mengangkat trofi bersama Real Madrid musim ini. Jadwal yang dilalui Real Madrid akan semakin padat dan persaingan tergolong ketat. Untuk melalui tantangan ini secara mulus, Ancelotti membutuhkan pemainnya berada dalam kondisi terbaik. Ambisi besar Real Madrid hanya akan terwujud jika seluruh anggota tim tampil solid. Real Madrid memiliki pewaris sempurna Luka Modric. Real Madrid secara aktif mempersiapkan masa transisi di lini tengah ketika Luka Modric semakin jarang digunakan karena usianya. Tim kerajaan Spanyol telah mengidentifikasi Martin Zubimendi, pemain yang digaji Real Sociedad, sebagai kandidat yang tepat untuk diambil atas posisi kunci di lini tengah. Menurut informasi dari surat kabar AS, Martin Zubimendi berusia 25 tahun ini. Pemain ini memiliki semua kualitas yang dicari Real Madrid. Selain pemain muda, Zubimendi juga kaya akan pengalaman di level tinggi dan punya kemampuan taktis yang tajam. Gaya bermainnya mengingatkan banyak orang pada Xabi Alonso di masa puncaknya dengan seragam hering putih. Saat ini Zubimendi tak hanya menjadi andalan Real Sociedad, tapi juga bersinar di tim Spanyol, di mana ia berkontribusi besar dalam kejuaraan Euro 2024 baru-baru ini bersama tim Spanyol, tampil baik. Menggantikan Rodri. Tim asuhan pelatih Carlo Ancelotti sangat mengapresiasi visi, kedewasaan, dan semangat kompetitif yang dibawa Zubimendi. Dia dipandang sebagai solusi jangka panjang untuk lini tengah Real Madrid, yang telah menetapkan standar kelas dunia selama bertahun-tahun. Meski demikian, merekrut Zubimendi bukanlah perkara mudah. Klausul pemutusan kontraknya dipatok sebesar 60 juta euro, angka yang wajar dibandingkan level harga saat ini. Meski demikian, Real Madrid masih bisa menghadapi persaingan ketat dari tim-tim besar lainnya yang membuat harga Zubimendi akan meroket signifikan. Bagi Real Madrid, memiliki Zubimendi bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan saat ini, tapi juga menjamin stabilitas jangka panjang tim. Arsenal boleh coba pinjam Arda Güler dari Real Madrid. Charles Watts, pengamat Arsenal ternama, mendesak klub untuk mempertimbangkan kemungkinan meminjam pemain muda Real Madrid, Arda Güler. Watts menilai bahwa Güler memiliki potensi untuk memberikan dampak positif di Emirates Stadium, mirip dengan pengaruh Martin Odegaard saat pertama kali bergabung dengan Arsenal melalui kesepakatan pinjaman. Dengan absennya Bukayo Saka akibat cedera, kebutuhan Arsenal akan penguatan lini serang menjadi semakin mendesak. Arda Güler yang dikenal sebagai salah satu talenta muda berbakat, sulit mendapatkan menit bermain di Real Madrid karena ketatnya persaingan di Santiago Bernabeu. Sebuah langkah pinjaman jangka pendek bisa menjadi solusi ideal bagi pemain asal Turki tersebut untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak dan mengembangkan potensinya. Bagi Arsenal, Güler bisa menjadi pengganti sementara yang cocok untuk menutup celah di sektor serangan mereka, khususnya dengan absennya Saka. Menurut Watts, kesepakatan ini bisa memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.
pinjaman Arda Güler dari Real Madrid bisa menjadi langkah jangka pendek yang menarik. Kita pernah melihat Arsenal sukses dengan kesepakatan seperti ini sebelumnya, contohnya Martin Odegaard, ujar Watts. Güler memang masih muda, tapi ia telah menunjukkan bahwa ia mampu tampil di panggung besar dan memiliki bakat untuk memberikan perbedaan di lini serang. Laporan lain dari Chalk Offside mengungkapkan bahwa selain Arsenal, Liverpool juga menunjukkan minat terhadap Güler. Bagi Arsenal, jendela transfer Januari menjadi peluang untuk menemukan opsi pengganti yang ideal guna menjaga daya saing mereka di berbagai kompetisi.